Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan coba mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang mentadaburi kisah dari sosok-sosok ya, atau individu-individu yang ada dekat dengan Rasulullah SAW di rumahnya, yaitu istri-istri beliau ya, kemudian anak-anak beliau. Harapannya adalah dengan mengetahui bagaimana kepribadian mereka, bagaimana keseharian mereka bersama Rasulullah SAW, mudah-mudahan kemudian kita akan mendapatkan pencerahan ya, tentang bagaimana seharusnya kita juga bersikap, bertingkah laku di dalam berinteraksi dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan siapapun yang memang ada di dalam rumah kita ya, karena Rasulullah itu beliau di rumahnya ada juga asistennya, ada juga sahaya-sahaya ya. Ada khadimah-khadimah ya, pembantu-pembantu yang berasal dari sahaya ya, atau budak ya. Ya, jadi mereka tinggal bersama dengan istri-istri Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang sahabat ya, yang sahabat kecil ya, karena ketika bersama Rasulullah dia usianya 10 tahun, masih 10 tahun. Namanya Sayyidina Anas bin Malik. Beliau adalah asfri ya, asisten pribadinya Rasulullah SAW. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dengan sanad dari istri-istrinya, bahkan apa yang beliau saksikan langsung. Dan sebagai asisten pribadi Rasulullah ya, yang menjaga hajat Rasulullah, keperluan Rasulullah, beliau mengatakan enggak pernah sedikit pun Rasulullah marah. Gak pernah beliau kemudian memerintahkan dua pekerjaan dalam satu waktu gitu. Kalau kita kan kadang ada yang begitu ya, nyuruh orang belum selesai dikerjain udah disuruh lagi tuh orang kerjaan yang lain. Nah Rasulullah gak pernah begitu ya, dan beliau katakan tidak pernah aku ya, melihat Rasulullah marah sedikit pun, walaupun ketika itu aku membantahnya ya, karena namanya anak-anak ya, dipanggil karena lagi malas nggak mau. Tapi Rasulullah nggak pernah marah kalau dipanggil ya, Anas bin Malik untuk membantu satu keperluan kemudian dia tidak datang, maka Rasulullah mengerjakannya sendiri dan tanpa marah, tanpa kan ada orang iya gue kerjain tapi kan kelihatan mukanya udah dibayar juga gitu ya, tapi ini Rasulullah nggak begitu. Ya nggak ada masalah, no problem, no hard feeling gitu ya. Tetapi kemudian hal itu ya, ditangkap oleh Sayyidina Anas bin Malik ya. Dan itu menjadi kesan baik ya bagi beliau, dan kemudian menjadi sebuah riwayat dalam hadis. Ini yang kemudian harus kita pahami. Nah kita juga seharusnya ya begitu di dalam rumah tangga kita.
Dan insya Allah kita akan coba lihat ya bagaimana kepribadian orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW di rumah beliau. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima ya, dan melimpah curahkan ya salawat yang kita baca ini kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, kepada kerabat beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut beliau ya, sampai ke akhir zaman. Dan mudah-mudahan ya, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan berbahagia ya, ketika nanti di yaumul mahsyar kita termasuk orang yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Sahabat dan yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang istri Rasulullah SAW. Kali ini kita melanjutkan pembahasan ya tentang sosok istri Rasulullah yang ke-9 ya, yaitu Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Sebelumnya kita sudah coba mengulas tentang background kehidupan Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, dan bagaimana kemudian beliau menjadi istri Rasulullah SAW. Bisa dilihat di tayangan video di episode sebelumnya. Nah, hari ini kita akan coba lihat ya, tentang situasi dan kondisi rumah tangga antara Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Nah, setahun setelah menikah dengan Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah, ya, Sayyidah Ummu Habibah ya, dikabarkan meninggalkan Habsyah menuju ke Madinah ya, untuk bertemu dengan sang suami yaitu Rasulullah, bergabung dalam rumah tangga kenabian, dan ketika itu usianya adalah 30 tahun. Jadi sebagaimana yang saya singgung di episode sebelumnya, Sayyidah Ummu Habibah ini satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi tanpa kehadiran Rasulullah. Jadi beliau ada di Habsyah, Rasulullah ada di Madinah. Rasulullah ngirim utusan ke Raja Habsyah, tolong ya nikahkan saya, kamu sebagai wakil saya, nikahkan saya dengan Ummu Habibah ya, dengan mahar 400 bahwa maharnya ditambah ya, dari ada mahar dari Rasulullah ditambah mahar dari Raja Habsyah, yang memang Raja Habsyah ini termasuk beriman kepada Allah ya, tapi disembunyikan keimanannya demi menjaga kestabilan kondisi rakyat dan negaranya ketika itu. Maka kemudian ketika selesai menikah, beliau menyadari statusnya sebagai istri Rasulullah ya, sebagai Ummul Mukminin. Maka kemudian akhirnya ya, tidak lama setelah pernikahannya Sayyidah Ummu Habibah kemudian pulang ya, hijrah ya, nggak pulang ke Madinah, nggak pulang ke Mekah, tapi pulang ke Madinah, pulang ke rumah suami baru beliau yaitu Rasulullah SAW. Dan ketika itu usia beliau adalah 30 tahun. Nah, sebelum kedatangan Sayyidah Ummu Habibah ke Madinah, Rasulullah SAW baru saja menikah dengan Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab ya, yang sebelumnya ya, riwayatnya sudah kita ceritakan, beliau adalah anak dari kepala suku ya Bani Mustalik ya, yang memerangi Rasulullah, lalu kemudian beliau dinikahi Rasulullah, dan setelah itu dibebaskanlah ya seluruh warga Bani Mustalik ya, atas karena pernikahannya dengan Sayyidah Safiyah ini. Dan kemudian itu dengan bukan ya, itu dengan Sayyidah Sayyidah Juwairiyah, beda ya.
Nah, kalau Sayyidah Sofia ini orang Yahudi ya, Bani Khaybar. Nah, jadi diriwayatkan ya sebelum kedatangan Sayyidah Ummu Habibah ke Madinah, Rasulullah SAW baru saja menikah dengan Sayyidah Sofia. Jadi yang dinikahi dulu itu adalah Sayyidah Ummu Habibah. Nah, sebelum Sayyidah Sofia. Nah, Sayyidah Sofia itu dinikahinya belakangan. Ya. Jadi yang dinikahi Rasulullah dulu itu adalah Sayyidah Ummu Habibah, sehingga kemudian urutannya Sayyidah Ummu Habibah yang ke-9, yang ke-10 adalah Sayyidah Sofia. Nah, kenapa kemudian ketika pulang ada Sayyidah Sofia? Karena memang Sayyidah Sofia ada di Madinah, ya. Sayyidah Ummu Habibah masih di Habsah. Ya. Jadi ketika beliau datang ya ke Madinah, nah, itu situasinya adalah Rasulullah baru saja yang menikahi Sayyidah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya, ini adalah orang Yahudi ya. Dari Bani Khaybar. Nah, Sayyidah Sofiyah, jadi beliau baru menikah dengan Sayyidah Sofiyah ya, bin Akhtab setelah perang Khaybar yang mengakibatkan hengkangnya kaum Yahudi dari negeri Madinah. Sayyidah Sofiyah adalah putri dari Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi yang terbunuh pada perang Khaybar tersebut. Ya. Maka Rasulullah kemudian menikahi putrinya setelah dia masuk Islam. Jadi Sayyidah Sofiyah memilih kemudian bersyahadat, dan setelah beliau bersyahadat kemudian Rasulullah menikahinya. Dengan posisi sudah menikahi Sayyidah Ummu Habibah. Yang ketiga itu masih berada di Habsah. Nah, karena itulah kemudian Sayyidah Ummu Habibah mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan Sayyidah Sofiyah. Jika Sayyidah Sofiyah tidak langsung ditempatkan di rumah Rasulullah SAW ketika di awal-awal pernikahan. Ya. Jadi ketika di awal-awal pernikahan dia tinggal di salah satu rumah Harithah bin Nu'man untuk menghindari sensitivitas istri-istri Rasulullah yang lainnya, karena Sofia dari bangsa Yahudi, gitu kan. Maka ketika tiba di Madinah, nah, Sayyidah Ummu Habibah justru langsung ditempatkan di rumah Rasulullah. Jadi gini, ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Sofia, yang notabene dalam tanda kutip ya beliau adalah putrinya orang Yahudi yang memusuhi kaum muslimin, ya. Tapi karena beliau sudah masuk Islam, ya, mengakui kerasulan Rasulullah SAW, maka Rasulullah dengan alasan yang tentu yang diketahui oleh Rasulullah, ya kenapanya beliau menikahi Sayyidah Sofia. Nah, cuman ya biasanya kan begitu dinikah Rasulullah ditempatkan, ya, ini rumah kamu di sini, ya berjiran lah, ya bertetangga dengan istri Rasulullah yang lain. Nah, Sayyidah Sofia tidak. Rasulullah kemudian menempatkan Sayyidah Sofia di rumah salah seorang sahabat beliau yang bernama Harithah bin Nu'man. Ya, ditempatkan di salah satu rumahnya, mungkin dia punya rumah kan banyak, ada yang dikontrakin gitu ya. Rasulullah menempatkan di situ, di rumahnya Harithah bin Nu'man. Ya. Nah, posisinya masih begitu tuh, masih ditempatkan di rumahnya rumah Harithah bin Nu'man. Nah, kemudian datanglah Sayyidah Ummu Habibah. Nah, Sayyidah Ummu Habibah langsung ditempatkan di tempat yang sebagaimana istri Rasulullah berada, ya, bertetangga, bersebelahan. Nah, mengapa begitu? Ya, disebutkan di sini karena beliau bukan hanya dikenal berasal dari suku Quraisy yang terhormat karena ayahnya adalah Abu Sufyan, ya, yang merupakan pentolan, ya, orang-orang Quraisy, ya, ketika belum Islam kan beliau termasuk orang yang gigih, ya, mendorong orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Ya. Nah, di satu sisi juga ya Sayyidah Ummu Habibah masih ada kerabat, ya, masih ada talian persaudaraan dengan Rasulullah SAW, sepupu jauh lah. Nah, Rasulullah kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah,
untuk mengantarkan Sayyidah Ummu Habibah ke rumah yang dimaksud ya, ke rumah baru beliau. Nah, ketika tiba di rumah tersebut ya, Sayyidah Ummu Habibah berkata kepada sahayanya ya, kepada budaknya, "Kalau suka, kamu cukup menyiapkan air minum. Ya. Sedangkan aku menyapu." Ya, ini kata Sayyidah Ummu Habibah ya. "Kalau kamu suka, kamu cukup siapin air minum aja. Nah, biar saya sapu rumah nih," gitu ya. Nah, kemudian Sayyidah Ummu Habibah mulai menyapu rumah tersebut. Lalu menggelar tikar ya, atau alas rumah, karpet lah begitu ya. Dan tidak lupa kemudian Sayyidah Ummu Habibah mengenakan wewangian pemberian istri-istri Raja Najash ya, di Habsyah yang sangat harum. Maka dari sini nampak ya bahwa Sayyidah Ummu Habibah memang terampil mengatur urusan rumah tangga dan pandai ya, untuk berpenampilan menarik di hadapan suami. Nah, ini uswah nih, contoh ya bagi para istri ya. Kalau ingin dicintai suami, satu ya harus pinter ya ngerawat rumah biar enak ditinggalin gitu ya. Yang kedua harus pinter merawat diri supaya suami betah berlama-lama memandang istri. Ini yang dilakukan oleh Sayyidah Ummu Habibah. Kadang ada juga tipikal perempuan cantik sih, menarik sih, tapi jorok. Jorok di rumah gitu ya. Ada kain kotor biarin aja tumpuk sana tumpuk sini gitu. Habis makan biarin aja sampah di meja. Ada yang model begitu ya. Nah, ada yang model begitu. Nah, istri yang baik ya sebagai yang dicontohkan oleh Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau ya pandai merawat rumah ya. Kemudian pandai menjaga diri, berpenampilan menarik. Maka ketika Rasulullah SAW datang ya, dan mencium aroma yang begitu wangi, lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, "Sungguh dia," maksudnya Sayyidah Ummu Habibah, "memang wanita asli Quraisy, wanita perkotaan dan bukan penduduk Baduy." Nah, ini bisa dilihat di kitab Mukhtasar ya, Tarikh Dimashq. Jadi gimana ya, kalau zaman sekarang tuh kan ada, maaf ya, ini bukan merendahkan ya, kan ada orang punya level penilaian ya, ini ada ini gadis kampung, ini gadis kota, ini gadis metropolitan gitu ya. Kan ada orang punya penilaian begitu terhadap penampilan seseorang, terhadap penampilan perempuan. Bahkan ini bukan merendahkan juga, ada yang disebut wanita kampungan begitu ya, karena dari penampilannya dan dari cara dia bersikap. Nah, Rasulullah SAW mengambil kesimpulan bahwa Sayyidah Ummu Habibah ini memang ini orang Quraisy tulen. Ya, orang Quraisy itu kan bangsawan ya, darah biru lah begitu ya, sehingga beda itu ya, cara bersikap, cara bicaranya. Kemudian wanita perkotaan, ya wanita perkotaan itu yang ngerti lah ya bagaimana harus bersikap dan berinteraksi, dan bukan penduduk Baduy ya, maksudnya bukan tipikal perempuan kampungan ya, yang yang tidak ya, yang begitulah ya. Tapi itu semua menampilkan bagaimana elegannya ya sosok, penampilan dan sikap dari Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nah, kedatangan Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha juga disambut baik oleh keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi ya, ayahnya beliau itu adalah Abu Sufyan yang pada posisi ketika itu masih kafir, masih berseberangan dengan Rasulullah SAW. Tapi dia nggak nolak, dia nggak menolak anaknya dinikahi, bahkan memuji. Ya memang layak. Saya pemimpin Quraisy, dia seorang nabi, gitu. Orang yang juga dimuliakan. Nah, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Nah, berbeda dengan bagaimana penyambutan terhadap Sayyidah Sofiyah binti Huyai Al-Akhtab ya. Ya. Yang disambut ya, hati-hati ya, karena berasal dari keturunan Yahudi. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dikenal pencemburu ya. Sayyidah Aisyah ini kan
sebagaimana di episode sebelumnya ya, beliau dinilai ya oleh sejarawan ya, para pemerhati sejarah gitu, bahwa memang Sayyidah Aisyah itu ya, berdasarkan riwayat yang ada ya, punya rasa cemburu yang besar ya kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalipun Sayyidah Aisyah begitu memiliki sifat cemburu yang besar ya, tetapi terhadap Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau menyambutnya dengan sukacita, ya, dengan kegembiraan. Ya. Bahkan sebagai tanda sukacitanya itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengadakan walimah khusus ya, karena kan nikahnya kan beda wilayah ya. Rasulullah di Madinah, kemudian Sayyidah Ummu Habibah masih di Habsah, dan belum ada walimah begitu. Walimahnya baru di Habsah ya. Di Habsah, di Raja Najas ya, di kediaman di istana Raja Najas ya, ada hidangan begitu. Nah, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan berinisiatif mengadakan walimah khusus bagi penduduk Madinah dengan menghidangkan makanan yang dapat mereka santap. Ini contoh bagaimana ta'zimnya ya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah. Tapi di satu sisi memang Sayyidina Utsman bin Affan ini sudah menjadi menantu Rasulullah ya, karena beliau menikahi putri Rasulullah. Jadi menantu ya membuat acara untuk sang mertua, yaitu walimah bagi penduduk Madinah, satu kota loh ya. Satu kota ya, diundang untuk kemudian makan bersama ya dalam acara pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bagaimana keistimewaan dan kepribadian ya, sikap dari Sayyidah Ummu Habibah yang karena nasabnya ya, ini nasab ini penting juga kadang-kadang. Makanya bagi Anda yang punya nasab bagus, syukuri gitu ya. Ya, punya bapak dulu sejarahnya pejabat negara gitu ya, soleh lagi gitu kan. Atau punya ibu ya ya begitulah ya, pejabat, atau juga mungkin anak kiai ya. Kalau di kita kan di Jawa ya, kan ada panggilan Gus ya. Kalau di Jakarta ada panggilan Habib, Syarifah, Sayyid ya, itu kan nasab-nasab mulia aja itu. Ya, kalau di Jawa Barat ada Raden ya. Itu kan nasab-nasab mulia. Syukuri ya. Karena nasab itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan kemudian dicemari dengan merendahkan diri, menjerumuskan diri ke dalam perbuatan yang sebetulnya mencederai kemuliaan nasab itu ya. Ya, itu jangan sampai terjadi begitu. Nah, karena ya Sayyidah Ummu Habibah ya, karena nasab kemuliaan yang dimilikinya itu kemudian mendapatkan tempat tersendiri di hati istri-istri Rasulullah SAW, sekalipun dengan sosok Sayyidah Aisyah yang pencemburu. Nah, ya. Satu anugerah tersendiri. Di satu sisi ya itu tadi ya, bahwa Sayyidah Ummu Habibah ya menunjukkan ya, bahwa beliau memang punya nasab mulia, ya, diikuti dengan sikapnya yang nyata begitu ya. Ya, beliau tahu suaminya adalah seorang mulia yang dimuliakan oleh kaum muslimin, maka beliau ya bertindak dan bersikap sebagaimana yang seharusnya ya, yaitu seorang wanita wanita mulia berkebangsaan mulia ya, turunan bangsawan. Jadi beliau menghiasi dengan akhlak yang mulia. Nah, di satu sisi selain nasab yang mulia tadi, bahwa Sayyidah Ummu Habibah ini juga punya kepribadian yang luar biasa mulia. Ya. Nah, apa saja kemuliaan dari Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha sehingga kemudian ia mendapat tempat ya di hati keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Sayyidah Ummu Habibah itu tegas menghadapi kekufuran. Nah, jadi bagaimana ya kita lihat perjalanan Sayyidah Ummu Habibah ya, berhijrah ke Habsyah ya, demi memeluk Islam dan berseberangan dengan ayahnya, kan luar biasa ya.
Ayahnya menolak Rasulullah, beliau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya kafir, beliau bersyahadat. Ya. Udah gitu lagi, ya. Kemudian dihadapkan dengan sikap suaminya kemudian murtad, ya, kembali ke agama lamanya, ya, yaitu agama Nasrani. Dan beliau juga tidak terpengaruh, ya, dengan kondisi itu. Ya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, dia akan merasakan kelezatan iman. Ya. Apa saja itu? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Dirinya mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan dia benci kepada kekufuran sebagaimana benci dirinya dilemparkan ke api neraka. Nah, itu ada pada sosok Sayyidah Ummu Habibah. Nah, bukti yang sangat kuat tentang kepribadian Ummu Habibah dalam hal ini adalah saat ayahnya, yaitu Abu Sufyan, yang saat itu masih kafir, datang ke kota Madinah menjelang peristiwa Fathu Mekah, ya, pembebasan kota Mekah. Disebutkan dalam catatan sirah bahwa Bani Bakar, ya, atau sekutunya bangsa Quraisy, ya, melanggar perjanjian Hudaibiyah karena telah menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu dari kaum muslimin di Madinah. Dan tentu saja Bani Khuza'ah segera meminta bantuan kepada Rasulullah. Abu Sufyan yang sangat mengetahui akibat dari apa yang dilakukan oleh Bani Bakar tersebut, ya, karena itu kemudian dia segera menyiapkan diri, lalu berangkat ke Madinah untuk mengokohkan perjanjian Hudaibiyah dan memperpanjang masa berlakunya. Nah, ketika dia tiba di Madinah, lalu kemudian menemui putrinya, yaitu Ummu Habibah, ya, suami, ya, istri Rasulullah SAW. Jadi datang di Madinah, nemuin dulu Ummu Habibah. Ya. Nah, apa tujuan menemui putrinya? Supaya putrinya mau jadi perantara untuk menggolkan hajatnya tadi, ya, memperpanjang perjanjian Hudaibiyah, dan jangan sampai kemudian membuat Rasulullah kemudian marah akibat, ya, pengkhianatan dari Bani Khuza'ah tadi. Pengkhianatan terhadap Bani Khuza'ah, ya, yang dilakukan oleh Bani Bakar. Nah, ketika Abu Sufyan hendak duduk, Ummu Habibah cepat-cepat mengangkat alas milik Rasulullah SAW. Itu ada sejadah, begini, ada tikar, yang biasa Rasulullah duduk di situ. Ketika ayahnya datang dan ayahnya masih kafir, ya, Abu Sufyan ini mau duduk di situ, diangkat, ditarik, ya. Dan Abu Sufyan kemudian kaget melihat hal tersebut dan bertanya, "Wahai anakku, apakah engkau tidak sayang kepadaku ayahmu, sehingga aku tidak boleh duduk di atas alas tersebut? Atau engkau justru lebih sayang kepada alas itu sehingga aku tidak boleh duduk di atasnya? Kenapa begitu? Memangnya kamu nggak sayang sama bapak, ya, atau kamu memang lebih sayang sama alas itu, gitu, sama tikar itu?" Apa kata Sayyidah Ummu? Ini adalah alas milik Rasulullah SAW. Sedangkan engkau orang yang musyrik dan najis ngomong begitu sama ayahnya. Makanya aku tidak suka engkau duduk di alas milik Rasulullah SAW. Nah, itu kata Sayyidah Ummu Habibah. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Demi Tuhan, ya, perangaimu kini jadi buruk, wahai anakku." Ya, bapaknya ini gitu ini. Tapi itu dasarnya keimanan. Keimanan yang sampai membuatnya menjadi benci pada kekafiran. Sekalipun pelaku kekafiran itu ayahnya, ya, kebencian itu tetap terlihat. Nah, Abu Sufyan berkata demikian tentu dalam pandangan kekufurannya, ya, karena dia masih kafir ketika itu, kan. Namun dalam penilaian keimanan, ya, hal itu merupakan bentuk ketegasan iman, khususnya di saat kaum muslimin memiliki perseteruan yang jelas antara orang-orang kafir, ya, dengan orang-orang kafir. Hal ini pula yang disebut dengan al-wala wal bara, ya, nah, yang seharusnya dimiliki setiap muslim sebagai bukti keimanannya yang kokoh. Wala, ya, adalah sifat keimanan, kecintaan dan kepatuhan dan pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya, ya, serta ajarannya. Sedangkan bara adalah sikap mengingkari, menjauhi dan membenci segala bentuk kekufuran dan orang-orang yang meyakininya. Jadi tidak hanya kekufuran yang dihindari, orangnya juga dihindari, gitu, yang disebut dengan al-wala wal bara. Nah, tidak lama setelah kejadian tersebut, tepatnya menjelang peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, ya, sang ayah Abu Sufyan menerima kebenaran ajaran Islam
Bahkan Rasulullah SAW memuliakannya dengan mengkhususkan rumahnya sebagai salah satu tempat yang aman bagi masyarakat kota Mekah yang mencari perlindungan dari kaum muslimin. Nah, itu ya catatan. Yang kedua, ya, salah satu kemuliaan atau sikap kepribadian dari Sayyidah Ummu Habibah adalah beliau komitmen melaksanakan sunnah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh Rasulullah SAW. Bahkan ya komitmen beliau di dalam melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai kepada hal-hal yang boleh jadi dianggap orang lain sebagai perkara yang tidak prinsip. Ya. Saking cintanya dengan Rasulullah dan saking dia komitmen dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang enggak prinsip pun beliau memilih mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, terkait hal tersebut, Sayyidah Zainab binti Abu Salamah berkata, ini Sayyidah Zainab ini anak sambungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Salamah. Ya. Ya masih kerabat berarti, masih satu rumah, satu keluarga besar ya, Ahlul Bait ya, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menemui Ummu Habibah ya, ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Ummu Habibah minta diambilkan minyak wangi yang berwarna kekuning-kuningan. Kemudian sang budak mengambil minyak wangi tersebut dan mengoleskannya di pipinya. Kemudian dia berkata, Sayyidah Habibah berkata ya, Sayyidah Ummu Habibah berkata, demi Allah, aku tidak membutuhkan minyak wangi. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayat melebihi 3 hari, kecuali berkabung atas suaminya 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi yang kayak gitu-gitu pun ya, sampai ya kan nggak penting juga untuk kemudian kan ini ceritanya berkabung 3 hari ya. Nah setelah, jadi beliau sampai ingat betul Rasulullah bilang kalau orang yang beriman ya tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari ya, kecuali kepada atas suaminya 4 bulan ya, masa iddah itu. Tetapi kalau yang lain ya cukup 3 hari ya, sampai-sampai untuk membuktikan dirinya mengamalkan sunnah ini, beliau minta khadimahnya ya, pembantunya atau sayanya, ambil minyak wangi deh biar saya wangi, jadi orang mikirnya saya udah nggak sedih lagi gitu. Padahal yang meninggal adalah ayah beliau. Nah contoh lain yang menjadi bukti komitmennya dalam melaksanakan sunnah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Salim. Dari Amr bin Aus, dia berkata telah menyampaikan kepadaku Anbasah bin Abu Sufyan. Ya, ini berarti sepupunya ya. Kakaknya atau saudaranya. Saat menderita sakit menjelang kematiannya tentang sebuah hadis yang mengembirakannya, dia berkata, aku mendengar Ummu Habibah berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Lalu kemudian Ummu Habibah berkata, sejak aku mendengar hadis tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 12 rakaat. Nah, itu kata Sayyidah Ummu Habibah. Nah, ucapan Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha ini menjadi teladan yang baik ya bagi perawi yang kemudian mengambil hadis tersebut darinya. Mereka pun mengikuti jejak Ummu Habibah dalam komitmennya terhadap sunnah. Dan Anbasah meriwayatkan hadis tersebut juga kemudian berkata, ya, yang meriwayatkan hadis ini dia hamba Anbasah mengatakan, semenjak aku mendengar hadis tersebut dari Sayyidah Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkannya. Amr bin Aus, perawi berikutnya mengambil hadis tersebut dari Anbasah juga berkata, semenjak aku mendengar hadis tersebut dari Anbasah, aku tidak pernah meninggalkannya. Lalu Nu'man bin Salim, perawi berikutnya mengambil hadis tersebut dari Amr bin Aus juga berkata, semenjak aku mendengar hadis tersebut dari Amr bin Aus, aku tidak pernah meninggalkannya. Jadi mereka mengikuti betul-betul komitmen dari Sayyidah Ummu Habibah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, kepribadian dari Ummu Habibah adalah
Meskipun tidak ada riwayat khusus terkait dengan terjadinya perselisihan antara Ummu Habibah dengan Sayyidah Aisyah atau dengan madunya yang lain ya, dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Tetapi hal tersebut tidak menghalanginya minta dimaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dengan mereka. Nah, ini contoh wanita yang salehah luar biasa. Bagi wanita yang jadi wanita yang salehah. Jadi walaupun merasa nggak pernah menyakitin perasaan orang, ya, tetapi beliau dengan lapang dada meminta dimaafkan, meminta maaf duluan. Gitu. Nah, hal ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Ummu Habibah ya, radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW memanggilku di akhir hayatnya. Dia berkata, di antara kita ya, sesama istri-istri Rasulullah SAW, ya, sesama madunya Rasulullah SAW, kadang terjadi perselisihan. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan semuanya dan aku halalkan, maksudnya aku maafkan ya, bagimu semua itu. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada beliau, engkau menggembirakanku, semoga Allah membuatmu gembira. Kemudian dia memanggil Ummu Salamah dan berkata seperti itu juga. Jadi sampai dipanggil ya semua istri-istri Rasulullah SAW yang masih hidup, ya, karena beliau menyadari yang namanya hidup berumah tangga ya, dan pernah menjadi madu gitu ya, menjadi istri Rasulullah dalam waktu bersamaan. Meskipun beliau merasa ya, dan di dalam riwayat juga tidak ada catatan yang menyebutkan adanya perselisihan ya, antara Sayyidah Ummu Habibah dengan istri Rasulullah yang lain. Tapi tetap beliau mengatakan, ya karena kita pernah hidup bersama, kita pernah berinteraksi bersama, maka beliau minta semoga kita diampuni Allah dan saya sudah menghalalkan semua. Seandainya kamu mungkin ada buruk-buruk sangka, buruk-buruk apa sama saya begitu, buruk-buruk ucapan di belakang atau apa, saya sudah halalkan, kata beliau. Dan kemudian Sayyidah Aisyah ya, senang ya sampai seperti itu. Ya namanya juga orang kita tidak tahu kan apa yang kita bicarakan di belakang orang lain gitu ya. Nah, beliau sampai bilang begitu. Dan kepada Sayyidah Ummu yang lain juga dipanggil. Ini luar biasa. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ya disebutkan bahwa Sayyidah Ummu Habibah ini wafat pada tahun ke-44 Hijriah ya, pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beberapa hadis setelah beliau riwayatkan langsung bersumber dari Rasulullah SAW. Ada juga yang melalui Sayyidah Zainab binti Jahsy, ya, madu beliau juga. Adapun yang meriwayatkan dirinya adalah putrinya. Adapun yang meriwayatkan dari dirinya adalah putrinya, yaitu Sayyidah Habibah ya. Dan kedua saudaranya yaitu Muawiyah dan Ambasah. Kemudian keponakannya Abdullah bin Utbah bin Abu Sufyan. Lalu kemudian Abu Sufyan bin Said al-Mughirah, budaknya. Saudaranya ya. Dan ada juga budaknya Salim bin Siwar dan Abul Jarrah. Ya. Dan yang lain-lainnya. Semoga Allah merahmatinya dan menjadikan surga untuk tempat kembali mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau meninggal di usia yang berapa itu ya? Di tahun ke-7 Hijriah beliau usianya 30 tahun. Kemudian wafat di tahun ke-44 Hijriah. Berarti 30 berapa tuh ya? 37 ya, 44 kurangi 37 ya. Aduh, matematika begini. Ya kurang lebih usia beliau ketika itu 60-an ya. 60 menjelang 70 tahun. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan di mana beliau dimakamkan ya. Tapi umumnya penduduk Madinah ketika itu ya, apalagi Ummul Mukminin ya, dimakamkan di pemakaman Baqi. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, apa hikmah di balik kisah rumah tangganya antara Sayyidah Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW? Ada beberapa hal. Yang pertama, pernyataan keimanan pasti akan mendapatkan ujian. Namun ujian terberat adalah ketika hal tersebut berasal dari orang-orang yang kita cintai.
Orang yang mampu menghadapi ujian ini dengan penuh ketegaran dan komitmen, pertanda keimanan yang menghujam dalam hatinya tertanam dengan kuat. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidah Ummu Habibah. Ya. Ayahnya kafir, suaminya murtad, tetapi beliau tetap kokoh mempertahankan iman dan akhirnya kemudian beliau menikah ya dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, hidayah hanyalah milik Allah. Ya. Allah memberikan petunjuk dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Karenanya kemudian teruslah berdoa ya, dan berupaya untuk memelihara hidayah ya. Ya, sebagaimana yang kita lihat nasibnya Ubaidillah bin Jahsy ya, yang hijrah ke Habsyah untuk melindungi agamanya, tetapi kemudian malah murtad yang mendapatkan kesesatan. Itu suaminya, suami pertama dari Sayyidah Ummu Habibah. Jadi hidayah ini memang misteri. Oleh karena ini adalah sebuah misteri. Yang sikat terbaik adalah kita berdoa kepada Allah. Makanya sholat jangan tinggal. Karena di dalam sholat itu sekurang-kurangnya kita 17 kali meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Itu 17 kali kita minta kepada Allah. Masa sih ya? Nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah lingkungan yang buruk akan memberikan pengaruh buruk bagi keimanan seseorang jika dia tidak berupaya melindungi dan merawat keimanannya. Ya, ada kalanya memang lokasi tempat itu mempengaruhi kondisi kita. Makanya ada konsep hijrah. Ya, kita kalau ditindas di satu negeri karena agama kita, agar kita selamat ya, maka kemudian hijrah lah. Kalau masih bisa jaga ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa jaga mendingan hijrah. Dan faktanya seringkali kemudian tempat kita berada sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan kita, akhlak kita semuanya. Makanya kenapa kemudian Rasulullah menyuruh kaum muslim itu hijrah ke Madinah? Karena memang lingkungan sangat mempengaruhi kualitas ya, kebebasan dan sebagainya di dalam urusan agama. Yang keempat, ya, pernikahan dapat berfungsi sebagai upaya pembelaan dan perlindungan khususnya terhadap kaum muslimah yang membutuhkan pendamping di saat ujian berat menimpanya. Nah, jadi jangan sepelekan institusi pernikahan di dalam agama Islam. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah melindungi perempuan yang dalam ketika itu menghadapi masalah besar. Nah, dengan adanya pernikahan kemudian adalah tempat untuk berbagi beban ya, di dalam rumah tangga. Yang kelima, dibolehkannya mewakilkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan atas nama dirinya. Nah, ini bagian dari hikmah ya. Ya, Rasulullah berada di Madinah, Sayyidah Ummu Habibah ada di Habsyah. Maka Rasulullah meminta Raja Najasyi untuk menikahkan dirinya dengan Sayyidah Ummu Habibah. Sah, asal rukunnya terpenuhi. Mempelai pria ada, walaupun beda tempat kan ada kan. Syaratnya itu ada, bukan syaratnya harus ada di tempat yang bersama, tidak. Syaratnya ada. Mempelai wanita ada, mempelai pria ada. Ya, kemudian walinya ada. Ya. Sayyidah Ummu Habibah diwakili oleh keponakannya. Ya, ya keponakannya sepupunya gitu. Ya, jadi wali gitu kan. Karena ayahnya kan kafir ya, udah nggak bisa mewakilinya. Lalu kemudian ada saksi kaum muslimin. Ya, dan ada ijab kabul ya, dibacakan oleh Raja Habsyah ya. Kemudian diterima ya oleh Sayyidah Ummu Habibah. Boleh ya. Kemudian yang keenam, termasuk akhlak yang mulia dan sifat terpuji adalah ikut bergembira dengan kegembiraan yang dirasakan saudaranya, bahkan menampakkan dengan penampilan lahir. Apalagi jika saudaranya adalah seorang yang dihormati sebagaimana perlakuan Raja Najasyi atas pernikahan Rasulullah SAW. Jadi bergembira atas kegembiraan orang itu bagian dari sunnah ya, diajarkan. Dapat kabar ya tetangga kita beli naik jabatan ya kita harus senang datang ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Bukan malah jealous ya. Malah jadi musuhan sama tetangga. Kemudian suami istri ya selayaknya selalu berusaha untuk tampil menarik di hadapan para pasangannya. Khususnya seorang istri di hadapan suaminya. Selain itu juga dituntut untuk memperhatikan kerapian dan kebersihan rumahnya ya.
Hal tersebut semakin mempererat ikatan cinta di antara keluarganya. Inilah yang dicontohkan oleh Sayyidah Ummu Habibah ya. Pandai bersolek, menjaga penampilan diri, dan pandai juga kemudian menjaga rumah ya. Ketertiban dan kerapian rumah. Ketegasan menghadapi kekufuran walaupun terhadap orang yang terdekat sangat dibutuhkan. Khususnya saat kekuatan kaum muslimin sedang berhadapan dengan kekuatan kafir. Nah, hal tersebut dapat menjadi salah satu sumber kekuatan mental yang dapat menggetarkan jiwa orang kafir. Jadi kalau udah konflik nih orang Islam dengan orang kafir ya, maka orang Islam harus menunjukkan bagaimana prinsip ya, keimanan kita. Sekalipun yang ada di depan kita bapak kita, kalaulah ketika itu kaum muslimin sedang konflik ya dengan orang-orang kafir dan bapak kita ya berada di posisi yang kafir itu ya tegas. Itu bikin mereka ketar-ketir. Ya, begitu kuat iman mereka sampai saya bapaknya pun ya kalau udah kafir nggak dianggap. Nah, itu ya pelajarannya. Ya, tentu berbeda kondisinya kalau memang kita tidak ada kaum muslimin, tidak ada konflik ya yang besar antara kaum muslimin dan orang kafir. Apalagi orang kafirnya kafir zimmah ya. Kafir zimmi ya, yang darahnya dilindungi, dia tidak mengganggu kita secara akidah dan sebagainya, maka tidak ada kemudian urgensi untuk menegaskan hal tersebut ya. Nah, mengamalkan sebuah amal saleh khususnya perkara sunnah boleh jadi mudah, tetapi terus mengamalkannya sepanjang hayat dan tidak pernah meninggalkannya adalah sebuah prestasi yang tidak semua orang beriman bisa. Ya, karena hal itu kemudian ya layak mendapatkan kedudukan istimewa. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Sayyidah Ummu Habibah ya. Jadi saking komitmennya beliau dengan sunnah ya, hal-hal yang tidak prinsip sekalipun beliau jalankan dan beliau tidak tinggalkan. Nah, kita kadang-kadang hal-hal yang jelas-jelas penting besar ya sebagai sunnah Rasulullah, nah, bisa jadi kemudian kita tinggalkan. Nah, ini komitmen ini ya, tidak boleh kendor ya, tapi harus kuat karena itu kemudian akan berbuah kepada kedudukan yang mulia ya, kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan hendaknya kita berhati-hati terhadap kesalahan yang kita lakukan terhadap orang lain ya, selagi ada kesempatan sebelum ajal tiba sebaiknya kita minta dihalalkan dan dimaafkan, khususnya terhadap orang-orang dekat kita, apalagi jika benar-benar dirinya pernah berbuat zalim ya, kepada seseorang. Nah, sebab hal itu sangat menentukan nasib kita di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya ataupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah dia meminta dihalalkan darinya hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi, yaitu hari kiamat ya. Nah, jika dia mempunyai amal soleh akan diambil darinya seukuran kezalimannya, dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi akan diambil dari keburukan saudaranya itu yang dizalimi ya, kemudian dibebankan kepadanya. Ini ada di dalam hadis sahih Imam Bukhari ya, di nomor hadis yang ke-2449. Dalam bahasa lain ada orang-orang yang muflis ya, muflis bangkrut ya. Inilah sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, kisah yang bisa kita teladani dari sosok Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.